Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Huda Channel. Kali ini saya hadir di kota Semarang, tepatnya di Masjid Agung Jawa Tengah ya. Ini di parkiran depan setelah pintu gerbang. Ini sebenarnya untuk parkir khusus sepeda motor ya, tapi karena ini hari Jumat yang biasanya tidak boleh parkir di dalam, tapi khusus hari Jumat ini boleh parkir di basement, ini di halaman depan dekat dengan Menara Al-Husna. Ini di halaman depan masjid, bisa kita lihat cukup luas arealnya. Ini menempati areal seluas 10 hektar dan dibangun di atas tanah wakaf Masjid Agung Kauman Semarang. Masjid ini dibangun pada tahun 2001 dengan diarsiteki oleh Insinyur Ahmad Fanani dari Jakarta sebagai pemenang sayembara dan selesai pada tahun 2006. Ini depan ada Menara Al-Husna setinggi 99 meter dan kita lihat dari kejauhan terlihat begitu indahnya, begitu megahnya Masjid Agung, kebanggaan dari warga Jawa Tengah. Masjid ini diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006 dan diperkirakan menelan anggaran sekitar 230 miliar. Dan ini menuju ke plaza masjid. Nah, ini bisa kita lihat ada pilar-pilar yang berwarna ungu, kemudian di atasnya ada ukiran kaligrafi yang sangat indah. Jumlah pilarnya ini ada 25 pilar sebagai simbol 25 Rasul. Kita ada di plaza. Ini saya berada di sini siang hari ya. Tadi udara cukup panas ya. Ini sebelum Jumatan sangat panas sekali udaranya. Ini pemandangan dari plaza masjid ke depan sampai gerbang. Bisa kita lihat cukup luas sekali halaman ini. Bisa menampung mungkin ribuan motor dan juga mobil. Ini yang khas dari bangunan Masjid Agung Jawa Tengah. Sebagai informasi bahwasanya gaya arsitektur dari Masjid Agung Jawa Tengah ini merupakan perpaduan dari Jawa, Timur Tengah, dan juga Eropa. Bangunan utama masjid itu atapnya berupa limasan, itu khas bangunan Jawa seperti Masjid Agung Demak. Nuansa Jawa juga terlihat di bangunan utama nanti yang akan kita masuki dengan ukir-ukiran kayu. Kemudian arsitektur Timur Tengah bisa kita lihat pada kubah yang ada di atap masjid yang merupakan bangunan ala Timur Tengah, termasuk ada 4 menara yang mengelilingi kubah tersebut. Sementara ini ada di depan ada pilar-pilar 25 pilar. Ini mengadopsi gaya Colosseum Eropa. Cukup luas ini area dari plaza ini. Untuk area depan ini bisa menampung banyak sekali jamaah, kurang lebih bisa menampung 10.000 jamaah. Sementara untuk bangunan utama bisa menampung kurang lebih 6.000 jamaah. Bisa kita lihat dari kejauhan ada ciri khas dari Masjid Agung Jawa Tengah dan yang menjadi keunikan yaitu payung elektrik
atau atau payung hidrolik ya. Ini bisa kita lihat bangunannya seperti bangunan ala Eropa yang dikelilingi oleh kaligrafi dari surah Al-Mu'minun. Ini kita lihat payung hidrolik. Kebetulan ini terbuka ya. Jadi ada momen-momen tertentu payung hidroliknya ini terbuka. Di antaranya ketika pas hari Jumat. Ini saya kesini pas sebelum sholat Jumat ya, dibuka. Kemudian juga pas sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian dulu saya juga pernah ketika sholat gerhana, itu juga dibuka. Untuk area plaza ini yang luas ini sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang ya, termasuk pengajian. Pernah dulu pengajian Habib Syekh juga digelar di depan bangunan utama, atau tepatnya di area plaza ini. Ya, kita lihat ada 6 payung elektrik. Saat ini yang dibuka ada 4 ya. Ini seperti payung elektrik yang ada di Masjid Nabawi. Kita ada di plaza. Ini suasana cukup panas ya. Jadi di area plaza ini sudah tadi ada keterangan data suci. Kita harus mencopot alas kaki, dan di atas lantainya cukup panas karena di siang hari. Ini ada 4 payung yang sudah dibuka karena ini nanti masuki mau sholat Jumat, maka payungnya dibuka. Bisa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi jamaah. Payung ini diameternya kurang lebih 14 meter dan setinggi 20 meter. Tadi seperti saya katakan bahwasanya masjid ini dibangun di atas tanah wakaf. Ini awalnya tanah wakaf dari Ki Ageng Pandanaran, Bupati pertama Semarang, yang diperuntukkan untuk pendirian Masjid Besar Semarang yang ada di kawasan Kauman Johar seluas 119 hektar. Dan salah satunya dibangun untuk Masjid Agung Jawa Tengah ini seluas 10 hektar. Dan ini suasana di dalam masjid sangat indah dan juga sangat nyaman ya, udaranya sejuk sekali, bisa menampung kurang lebih 6.000 jamaah. Kita lihat di atas ada semacam pilar-pilar penyangga yang berwarna hijau. Kemudian itu ada ukir-ukiran di lantai 2. Masjid ini mempunyai 4 imam besar ya, yang semuanya adalah seorang hafiz atau penghafal Al-Quran. Ini bisa kita lihat di atap dari lantai 2 ada ukir-ukiran. Di dalamnya cukup luas ini. Oke, di masjid ini juga banyak sekali fasilitas-fasilitasnya ya. Ya, kita ini menuju ke mushaf raksasa atau mushaf akbar. Nah, ini dibahkan kepada Masjid Agung Jawa Tengah. Ini ditulis oleh tulisan tangan oleh Dr. Andes Hayatuddin dari Unsik Wonosobo. Nah, ukurannya 145 cm kali berapa tadi, 55 cm ya.
besar sekali ini Al-Qur'annya. Ini berada di ruang utama masjid. Jadi ketika pengunjung memasuki ruang pintu utama, nanti akan disambut langsung oleh mushaf akbar ini. Ini suasana di dalam di ruang utama sangat megah dan juga sangat indah. Untuk lantai 2 berada di sebelah kanan kiri dan juga di belakang. Untuk lantai 2 sendiri biasanya digunakan selain untuk sholat juga untuk bimbingan tilawatil Quran. Banyak fasilitas yang ada di MAJT ini. Ada ruang pertemuan, ruang rapat, auditorium. Kemudian di depan juga ada banyak sekali toko-toko. Kemudian ada penginapan juga. Ya. Jadi bisa menjadi pusat dakwah. Dan ini adalah suasana parkir di basement atau di bawah plaza payung elektrik tadi. Cukup luas, bisa menampung sekitar 680 mobil dan juga 670 sepeda motor. Ya, jadi banyak sekali kantong parkir kalau ada kegiatan di sini, ada di basement dan juga di halaman. Dan ini kalau teman-teman lihat di sana tadi ada replika Ka'bah dan juga sering digunakan untuk kegiatan manasik haji. Dulu di Masjid Agung Jawa Tengah ini digunakan sebagai tempat untuk pemberangkatan jamaah haji juga. Namun sekarang sudah dipindah di Islamic Center. Ini salah satu bangunan ciri khas dari Masjid Agung Jawa Tengah bergaya Eropa. Kalau teman-teman ke sini pada sore hari, tentu akan lebih banyak pengunjungnya dan juga lebih enak untuk sekedar foto-foto atau sekedar menikmati suasana sore, sangat enak. Dan ini ada di halaman selatan, pemandangan dari halaman depan selatan, dan itu ada auditorium yang bisa digunakan untuk seminar, kemudian juga pernikahan bisa juga. Dan di masjid ini juga dilengkapi dengan perpustakaan dan juga perkantoran yang bisa disewakan, termasuk juga ada wisma penginapan Geraha Agung yang berkapasitas 23 kamar. Jadi para pengunjung bisa memanfaatkan dengan harga yang terjangkau. Baik, ini suasana di halaman depan. Demikian sekilas tentang keindahan dan juga kemegahan dari Masjid Agung Jawa Tengah. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.